Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam. Di mana di episode nanti malam, kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Galang yang akan dihajar oleh anak buah Lian Bagaskara yang berada di dalam penjara. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Galang yang berusaha untuk membebaskan diri dari penjara dengan cara menyuruh Bu Zora untuk meminta bantuan Hilda. Namun sayangnya Hilda tidak mau ya kawan-kawan. Hilda lebih memilih untuk tetap mempertahankan Reno saat ini, karena biar bagaimanapun Reno saat ini memiliki banyak rahasia Hilda, sehingga Hilda tidak mau jika Reno membocorkan semuanya. Bahkan Hilda lebih memilih untuk kabur dari Mama Zora dan juga Pak Kusno. Sementara itu di dalam penjara, Galang kini benar-benar mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Pada saat jam makan siang, saat itu Galang yang sedang membawa makanan pun tiba-tiba kesandung oleh teman satu selnya, karena memang hal itu disengaja oleh teman-teman satu selnya, hingga akhirnya Galang pun terjatuh dan makanannya pun berantakan. Mereka semua menertawakan Galang ya kawan-kawan. Galang pun terlihat marah besar karena dirinya diperlakukan seperti itu. Namun mereka semua akhirnya berdiri dan menghajar Galang. Mereka mengatakan bahwa ini adalah balasan karena Galang sudah berbuat jahat kepada bos Lian. Itu menunjukkan bahwa orang-orang itu memang adalah anak buah Lian Bagaskara. Mereka pun akhirnya mengeroyok Galang. Hingga pada akhirnya Galang pun benar-benar menderita hidup di dalam penjara. Sementara itu di sisi lain, Amira yang memang sebelumnya sudah berbicara dengan Damar mengenai kecurigaannya bahwa Dirga itu adalah anak kandungnya, akhirnya diizinkan oleh Damar untuk melakukan tes DNA dengan Dirga ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya Amira pun menemui Aksa. Pada saat itu Aksa baru sadar setelah melakukan proses donor sumsum tulang belakang. Aksa bahkan masih kesakitan, namun Amira memberitahukan hal yang sangat membahagiakan. Amira mengatakan jika dirinya curiga bahwa Dirga itu adalah anak kandung mereka. Oleh karena hal itu, Amira sudah meminta izin kepada Damar untuk melakukan tes DNA dan sudah diperbolehkan. Namun ada dua hal yang kurang dari tes DNA tersebut. Aksa pun bertanya, apa? Namun Amira mengatakan jika mereka kurang sampel rambut Aksa dan juga rambut Amira. Akhirnya Amira pun diperbolehkan untuk mengambil sampel rambut Aksa. Dan mereka pun berharap jika hasil dari tes DNA tersebut ternyata positif. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu, Damar yang terus-menerus memantau mereka dari kejauhan. Damar benar-benar menaruh rasa dendam kepada Aksa, padahal dendam itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Melihat Aksa yang diperlakukan dengan begitu baik oleh Amira, Damar merasa bahwa dunia ini tidak adil. Aksa telah menyebabkan istri Damar meninggal, namun Aksa justru malah mendapatkan segalanya. Damar berjanji bahwa dirinya akan membuat Aksa merasakan kehilangan orang yang paling Aksa cintai. Ya, sepertinya memang misteri tentang kecelakaan yang menyebabkan istri Damar meninggal itu belum terkuak ya kawan-kawan, sehingga Damar masih salah paham dan masih mengira bahwa pelakunya adalah Aksa. Sementara itu di sisi lain, Adam yang saat itu berada di kantor tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan gambar yang ternyata itu adalah gambar Bella ya kawan-kawan. Saat itu Bella terlihat sedang terduduk di sofa dan tidak sadarkan diri. Lalu kemudian tak lama setelah itu Adam juga mendapatkan sebuah pesan yang mengatakan kalau gak ingin wanita yang kamu cintai itu mati, kamu harus datang ke alamat yang saya tentukan. Adam pun benar-benar panik ya kawan-kawan. Adam saat itu berusaha untuk menemukan istrinya secepatnya dan Adam sudah sampai di lokasi. Dan ternyata Bella saat itu benar-benar sudah pingsan. Ya, Bella saat itu sudah diselamatkan oleh Pak Tommy ya kawan-kawan. Namun mengetahui bahwa yang menyelamatkannya adalah Pak Tommy, Mimin jadi ragu apakah ini benar-benar sebuah kejahatan atau justru ini hanyalah sebuah rekayasa dari Pak Tommy saja. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.35 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.